Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Masih dalam ibadah online, mari kita pagi ini bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur atas segala pekerjaan kuasa Tuhan. Dia yang bekerja dengan kuasa dan dia yang bekerja dengan kesetiaan. Kesetiaannya seperti perisai dan bakar tembok yang melindungi kita, yang menjaga kita. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Biar kami memuji nama Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sungguh rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau katakan dalam diri kami, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Sebab Allah layak disembah. Allah layak disembah. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Tinggikan Kau Yesusku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Saya katakan, ku tinggikan Kau, ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan
dan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kau yang ku sembah, hanya Engkau Tuhan. Kau yang ku puja, Engkau Yesus, Allah Rajaku. Kemenanganku Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kira balala basyara bara 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 basyara. Kira balala basyara ya bara 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 bara. Kira balala basyara bara 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 bara. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, dari selamanya sampai selamanya. Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Kiala basya barabasande. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Kira balala basya bara 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 bara. Haleluya, Yesus. Glory, kemurahan-Mu Tuhan, keajaiban-Mu Yesus. Ku sembah, ku sembah. Engkau yang mengenyangkan kami di pagi hari dengan kesetiaan Tuhan, sehingga kami bersukacita bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah Tuhan kami, Allah yang kami tinggikan selama-lamanya. Yes God. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk salib Tuhan, Allah yang mengorbankan dirinya bagi kami supaya kami hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita, amin.
Tuhanlah yang menjadi harapan kita, satu-satunya pertolongan kita. Kita melihat dalam situasi seperti ini, betapa kita melihat sungguh kita sangat terbatas. Kekuatan kita terbatas, tetapi kita percaya kepada satu pribadi, Allah kita yang kita sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia pribadi yang tidak terbatas, dia yang sanggup menolong kita, dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Lagu ini berkata bahwa kita perlu Tuhan, yes, kita perlu Tuhan. Kita perlu jamahan Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang kita sembah, dia mampu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami. Biar firman itu hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua. Karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus.
Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Ulangan pasal 13 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, berkat bagi yang memilih jalan Tuhan. Berkat bagi yang memilih jalan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata bahwa setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan, dia akan tertawa tentang hari depannya. Dia punya semangat untuk hari depannya. Dia punya optimisme untuk hari depannya. Kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, sungguh sulit bagi kebanyakan orang untuk memiliki semangat, untuk memiliki optimisme untuk meraih masa depan. Karena pandemi yang menyerang seluruh dunia. Bahkan resesi ekonomi, krisis ekonomi yang mengintip di banyak negara. Tetapi saya percaya saudara, Alkitab sudah menjalani berbagai krisis, berbagai resesi yang terjadi di bumi ini. Sejak Adam dan Hawa, sejak Abraham, sejak Nuh, sejak Musa, sejak orang-orang Israel di padang gurun, bahkan sampai hari ini. Dan Alkitab membuktikan saudara bahwa Alkitab atau firman Tuhan sanggup mengalahkan setiap krisis. Dan orang-orang pilihan Tuhan mengalami kemenangan dari setiap krisis. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar di dalam 2 Timotius 3 ayat pertama. Sehingga Lukas pasal 21 ayat 26 dikatakan banyak orang akan mati karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Hari-hari terakhir akan mengalami hal yang luar biasa. Masa-masa sulit akan dialami oleh banyak orang. Banyak orang akan mati karena ketakutan, karena stres, karena depresi. Tapi Alkitab berkata saudara bahwa orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, dia akan tertawa tentang hari depannya. Bagaimana agar kita tertawa tentang hari depan? Dan kita berjalan di dalam berkat Tuhan. Tadi di dalam Ulangan pasal 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Kita akan membahas satu persatu dari ayat ini. Yang pertama, kamu harus ikuti jalan Tuhan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Mengapa saudara? Karena ada banyak orang tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Alkitab berkata saudara, ketika kita merancangkan segala sesuatu tanpa Tuhan, maka semua rancangan kita akan mengalami kegagalan. Saudara, ada sebuah contoh yang Tuhan berikan tentang perumpamaan anak yang hilang. Di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Tentang anak yang hilang. Di mana anak bungsu itu berkata, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Kita sebagai anak-anak Allah,
Kita pun seringkali berdoa, Tuhan berikan aku kesuksesan, Tuhan berikan aku berkat agar anak-anakku dapat mendapatkan pendidikan yang baik. Tuhan berkati aku sehingga usahaku mengembang ke utara, selatan, timur, dan barat. Tuhan, aku mau posisi yang seperti ini di kantorku. Ketika saudara berdoa meminta dan Tuhan memberikan, itu adalah hak saudara. Seperti anak bungsu itu, dia minta kepada bapaknya dan bapaknya memberi yang menjadi bagiannya. Tetapi selanjutnya saudara, di dalam Lukas pasal 15 ayat 13, anak bungsu itu setelah mendapatkan haknya, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia pergi ke negeri yang jauh. Ada banyak orang ketika Tuhan sudah memberi apa yang menjadi haknya. Karirnya naik, usahanya mengembang. Mereka mulai menjauh. Hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Seringkali alasan kesibukan menjadi alasan yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita kehilangan cinta mula-mula. Dan apa akibatnya saudara ketika anak bungsu itu mulai meninggalkan jalan Tuhan. Di ayat yang ke-14 dikatakan saudara, dan ia pun mulai melarat. Dan ia pun mulai melarat. Saya melihat saudara, orang-orang yang sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik itu usaha yang besar, kemudian karir yang luar biasa, dan mulai meninggalkan jalan Tuhan dengan berbagai alasan, mereka mengalami kemelaratan. Melarat di sini atau miskin di sini bisa saya bagi menjadi dua. Yang pertama seperti anak bungsu, dia miskin, hartanya habis. Entah karena sakit, entah karena kebangkrutan, entah karena tertipu atau yang sedang terjadi hari-hari ini krisis ekonomi yang menghantam setiap industri. Yang kedua yaitu melarat jiwanya saudara. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Di sini saudara, orang yang meninggalkan kasih mula-mulanya, yang meninggalkan Tuhan, hartanya masih ada, karirnya masih ada. Bahkan dikatakan dia memperkaya, berarti usahanya berhasil. Tetapi mereka melarat. Di dalam bahasa Yunaninya, melarat disebut sebagai talai poros, yang artinya jiwanya tertekan, jiwanya mengalami kesedihan, jiwanya mengalami tekanan yang berat. Sehingga seringkali kita mendengar ada orang-orang yang sukses secara duniawi, mereka terjerat narkoba dan alasannya karena stres. Mereka ada yang bunuh diri, bahkan tidak sedikit yang harus minum obat tidur hanya sekedar untuk beristirahat. Mengapa saudara? Karena mereka meninggalkan jalan Tuhan. Jadi bagaimana agar kita diberkati? Kita bisa tertawa tentang hari depan kita. Yang pertama, kamu harus mengikuti jalan Tuhan. Yang kedua saudara, kamu harus takut akan Dia. Kamu harus takut akan Dia. Di dalam Ulangan pasal yang ke-13 ayat 4. Saya ulang, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti yang pertama. Yang kedua, kamu harus takut akan Dia. Apa arti takut akan Dia?
Di dalam Mazmur pasal 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, keadilannya bagi anak cucu. Arti takut di dalam Mazmur 103 ayat 17 yaitu yare, yang memiliki arti hormat dan menyembah. Hormat dan menyembah. Maka Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-12, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut dan hormat kepada Dia. Ada banyak orang, saudara, beribadah tanpa rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Maka Alkitab berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Terkhususnya di hari-hari ini, saudara, yang perlu kita waspadai. Di mana akibat pandemi, maka pemerintah-pemerintah daerah memberikan sebuah keputusan untuk tidak ada ibadah di gedung-gedung gereja. Sehingga kita bisa beribadah di rumah melalui streaming. Tetapi ketika kita tidak menjaga rasa takut kita, rasa hormat kita kepada Tuhan, maka kita akan terjebak di dalam penikmat khotbah. Kita hanya menonton khotbah seperti kita menonton film-film. Kita cenderung ada sebagian orang, tidak semua, mulai memilih khotbah-khotbah, pengajar-pengajar yang mereka sukai, yang sesuai dengan hatinya. Ini yang cukup berbahaya dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita akan mengalami degradasi, saudara. Maka di hari-hari ini teruslah kita bangun rasa takut dan hormat di dalam menyembah Tuhan. Ingat, saudara, Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu agar tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka biarlah kita beribadah di dalam takut dan hormat akan Tuhan. Jadi kita sudah belajar dua, aku harus mengikuti jalan Tuhan. Yang kedua, aku harus takut akan Dia. Yang ketiga, saudara, kamu harus berpegang pada perintahnya. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Yeremia pasal yang ke-6 ayat 19. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku, kata Tuhan. Di sini kita melihat bangsa ini atau bangsa Israel merancangkan masa depannya tanpa memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan, tanpa memperhatikan pengajaran Tuhan. Sehingga semua yang mereka rancangkan mengalami kegagalan, bahkan mendatangkan malapetaka. Kita melihat, saudara, hari-hari ini, ide-ide manusia yang brilian, rencana-rencana yang luar biasa, proyek-proyek yang sudah disiapkan, mega-mega proyek yang sudah disiapkan, dihancurkan oleh sebuah virus yang tidak kelihatan oleh mata jasmani.
Semua rancangan manusia diruntuhkan oleh sebuah virus yang tidak terlihat, saudara. Disitulah kita melihat betapa fananya rancangan manusia tanpa Tuhan. Maka Alkitab berkata dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mungkin ayat ini sering kita dengar. Tetapi saya percaya saudara sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal. Alkitab firman Tuhan sudah menjalani berbagai krisis manusia. Dan Alkitab tidak pernah salah. Alkitab selalu berhasil menghadapi krisis sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati. Maka rancangan yang kita buat akan berhasil dan kita beruntung. Saudara, saya berikan sebuah contoh. Seorang murid Yesus yang luar biasa. Dia memiliki semangat yang luar biasa. Dia mempunyai ide-ide yang luar biasa. Dia memiliki tenaga yang luar biasa. Tetapi hidupnya mengalami kegagalan. Siapa itu? Petrus, saudara. Petrus ketika mencari ikan, saudara. Ada 5 hal yang saya perhatikan. Yang pertama, Petrus bekerja keras. Mengapa? Dia mencari ikan semalam-malaman. Yang kedua, Petrus memiliki modal. Yaitu apa? Kapal dan jala. Yang ketiga, Petrus memiliki tenaga-tenaga ahli. Murid-murid yang lain mereka juga nelayan. Mereka bekerja sama. Yang keempat, saudara. Mereka tidak mengenal lelah, saudara. Bayangkan, bekerja keras, memiliki modal, memiliki tenaga ahli. Mereka bekerja keras karena punya pengalaman yang hebat sejak kecil. Mereka sudah bermain di Danau Galilea. Sejak kecil mereka sudah menangkap ikan. Yang kelima, mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Kalau di dalam dunia bisnis, 1 bekerja keras, 2 modal besar, 3 koneksi, 4 punya pengalaman, pasti dia berhasil. Tapi pada kenyataannya dia gagal. Terus apa yang terjadi, saudara? Ketika Petrus merapat di pantai, Tuhan berkata, Petrus, bolehkah aku pinjam perahumu? Saudara bisa bayangkan, Petrus belum tidur, pakaiannya basah, tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian perahunya dipinjam oleh Yesus dan Yesus mulai menyampaikan firman. Di dalam keadaan stres, kecewa, gagal, capek, dia harus dengar firman, saudara. Dan Petrus setia, duduk mungkin di pasir pantai dan dia dengar ya. Saya tidak tahu bagaimana reaksinya, mungkin cepat-cepat saja kamu khotbah. Saya udah capek sekali, belum istirahat, basah semua badanku. Tetapi Petrus mulai mendengar. Dan apa yang terjadi? Ketika selesai Yesus menyampaikan firman-Nya kepada Petrus. Petrus kembali ke Danau Galilea dan Tuhan menyampaikan untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan. Saudara tahu sendiri ceritanya. Jalannya hampir koyak, saudara. Mungkin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman atau merenungkan firman Tuhan. Sesuatu yang sederhana.
Tetapi Alkitab berkata, yang merenungkannya, yang memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, bertindak hati-hati, maka rancangan yang dia buat akan berhasil dan beruntung. Yang keempat, saudara, kita tadi sudah belajar. Yang pertama, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Yang kedua, kamu harus takut akan Dia. Yang ketiga, kamu harus berpegang pada perintahnya. Yang keempat, suaranya harus kamu dengarkan. Suaranya harus kamu dengarkan. Saudara, saya percaya di dalam kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Seringkali Allah berbicara dan bekerja melalui manusia. Allah sangat menghargai jabatan-jabatan kepemimpinan. Dan ia seringkali atau Allah seringkali berbicara kepada orang-orang yang memiliki otoritas di atas kita. Alkitab berkata, aku akan menyampaikan hatiku melalui mimpi kepada nabi-nabi. Nah, banyak orang mereka tidak tunduk kepada otoritas di atasnya. Dan saya yakin ketika kita tidak belajar tunduk kepada otoritas di atas kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti isi hati Tuhan. Alkitab berkata, saudara, di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Yehezkiel pasal 3 ayat yang ketujuh. Akan tetapi kamu Israel tidak mau mendengarkan engkau. Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Alkitab berkata, orang Israel tidak mau mendengarkan Yehezkiel, maka mereka tidak akan pernah mendengarkan aku, kata Tuhan, karena mereka tegar tengkuk. Dalam kehidupan kita, Tuhan mengajarkan hukum, ketaatan, dan ketundukan. Dalam keluarga ada suami, istri, dan anak-anak. Di dalam kantor ada pimpinan kita. Di gereja ada gembala kita. Mungkin sebagian kita akan berkata, tapi Pak Pendeta, saya melihat pimpinan saya karakternya tidak baik. Bagaimana Tuhan mau pakai dia? Tetapi kita juga jangan lupa, saudara, bahwa Tuhan mempercayakan Musa dididik di Mesir. Yusuf dipercayakan Tuhan bertumbuh di Mesir. Hana dan Samuel diizinkan Tuhan bertumbuh di Imam Eli. Daud diizinkan Tuhan di bawah kekuasaan Saul. Daniel diizinkan Tuhan untuk tunduk kepada Nebukadnezar. Dia bertumbuh dalam pemerintahan Nebukadnezar. Ada hal-hal yang bisa diikuti, ada yang tidak, saudara. Tetapi kita bisa melihat contoh tentang Samuel. Tuhan sudah tahu bahwa karakter Imam Eli tidak baik. Dari Samuel dalam kandungan. Tetapi Tuhan tetap percayakan, saudara. Tuhan menghargai jabatan Imam Eli. Tuhan menghargai ucapan Imam Eli. Dan Tuhan masih mengurapi Imam Eli. Tetapi Tuhan tidak menghargai pribadi Imam Eli. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat tadi kita belajar. Suaranya harus kamu dengar. Tuhan seringkali berbicara dan bekerja melalui manusia. Seperti dalam Yehezkiel tadi, mereka tidak mendengarkan perkataan Nabi Yehezkiel, maka mereka juga tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan. Yang kelima, saudara, yang terakhir, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut.
kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Saudara, di dalam kekristenan, ibadah itu disebut dengan kebaktian. Dari kata dasar bakti. Yang artinya saudara, memberi rasa hormat, memberi rasa patuh, memberi rasa cinta, memberi pelayanan. Makanya kalau orang tua menasihatin anak, kalian anak-anak harus berbakti kepada orang tua. Apa artinya anak-anak berbakti? Kamu harus menghormati orang tua, kamu harus mencintai orang tua, kamu harus punya komitmen kepada orang tua. Alkitab berkata dalam Yosua pasal 22 ayat 5 dikatakan, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpaut dan berbakti dengan segenap hatimu. Mengapa banyak orang tidak bisa tertawa tentang hari depannya? Karena tadi ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan, dia tidak mau berbakti kepada Tuhan. Tidak mau berpaut kepada Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berpaut yaitu terikat erat-erat, melekat, melilit erat-erat, berpegang kuat-kuat. Dan Alkitab berkata kita harus menempel di pokok anggur yang benar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita berbakti kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sudah menyiapkan satu hari dalam kehidupan kita untuk mengasihi kita, saudara. Alkitab berkata, ayat yang terakhir, di dalam Maleaki pasal yang ketiga, ayat 17 dan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Tuhan menyiapkan satu hari untuk mengasihi kita seperti seorang ayah, seperti seorang atau orang tua yang melihat anaknya, yang menyayangi anaknya, yang selalu menyayangi orang tuanya, yang berbakti sama orang tuanya. Umpamanya contoh kita memiliki 2 orang anak, yang satu berbakti sama orang tua, yang satu tidak berbakti sama orang tua. Dua-duanya meminta sepatu. Pasti saudara kita memiliki rasa yang berbeda. Ketika kita memberikan sebuah sepatu kepada anak kita yang berbakti dan kepada anak yang tidak berbakti. Walaupun mungkin harganya sama, tetapi rasa sayang kita pasti akan lebih besar kepada anak yang berbakti kepada kita. Sehingga Alkitab berkata dalam Maleaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kamu akan melihat sendiri perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Kamu akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang
tidak beribadah. Saudara, di hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sulit. Banyak orang mati karena kecemasan atas apa yang terjadi. Tetapi orang-orang percaya akan tertawa tentang hari depannya karena berkat-berkat Tuhan sudah disiapkan bagi orang-orang yang berjalan dalam jalannya. Maka saudara, ikuti jalan Tuhan. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia dan anugerah-Mu. Dan kami percaya setiap orang yang mendengar, yang menerima, yang merenungkan dan melakukannya akan berbahagia. Janji-Mu Tuhan, Engkau akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Biarlah firman ini memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang memilih jalan Tuhan. Diberkatilah orang yang memilih jalan Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita. Dia memilih jalan Tuhan, yaitu jalan salib. Supaya setiap kita diselamatkan dalam karyanya yang sempurna untuk menebus manusia. Dan karya salib itulah yang terus kita kenang, terus kita peringati pagi ini juga dalam perjamuan kudus yang akan segera kita lakukan. Karena itu mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk karya salib-Mu, karya penebusan yang sempurna, anugerah yang terindah bagi kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami bisa menyembah Engkau, kami bisa mengalami berkat-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu. Hidup kami berarti, tidak sia-sia. Hidup kami tidak lenyap begitu saja, tetapi ada nilai kekal di dalam Engkau. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Dan di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Tuhan, setiap kali kami mengingat akan Engkau, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena itu Tuhan, kuduskan dan berkati roti dan anggur ini, supaya setiap yang makan dan minum menerima berkat dari Tuhan. Kami diteguhkan, kami dikuatkan di dalam iman kami kepadamu. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami semua oleh kuasa darah-Mu dan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti sambil kita persiapkan roti dan anggur kita. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
sekali lagi. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita bangkit berdiri dan kita pegang roti di tangan kanan. Mari kita angkat tinggi di atas kepala. Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dia rela menanggung derita, aniaya, hinaan dan cercaan. Karena segala akibat kesalahan kita, akibat dosa dan pelanggaran kita telah ditimpakan kepada tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita semua mendapatkan anugerah yang sempurna dari Tuhan. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Dia rela menanggung sengsara. Dia rela menanggung segala hinaan. Dia rela menanggung segala penderitaan. Karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Kita tidak sanggup berbuat apapun untuk kita bisa terbebas dari dosa kita. Dari akibat dosa kita. Selain kita percaya Yesus dan menerima anugerah penebusannya yang sempurna. Karena itu mari kita yang percaya kita makan dengan iman tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi di atas kepala. Inilah darah Kristus yang tertumpah bagi kita semuanya. Darah yang mahal. Darah yang menyucikan kita dari segala dosa. Darah yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Dan darah yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Inilah darah Kristus yang curah bagi kita semuanya. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama sandara lama sikara lama ya. Sikara lama ya lama sandara lama. Syukur bagimu Tuhan. Syukur buat karya salib sempurna. Karya penebusan atas kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralama shandara lama ya la ralama se. Haleluya.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku ku sembah. Sekali lagi, selama hidupku, selama hidupku ku sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memilih jalan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Dia akan masuk ke dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Kepada segala berkat dan anugerah yang Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Mari kita memilih jalan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu Tuhan, kami juga bersyukur untuk apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kau meneguhkan komitmen kami hari ini untuk terus berada di dalam jalan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, di dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, dalam studi mereka, dalam pelayanan kami bersama Tuhan. Kau memberkati kami, Engkau membuat kami berhasil. Segala pergumulan kami Tuhan yang menjadi penolong kami, Tuhan yang terus menguatkan tangan kami. Hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga usaha, pekerjaan, keluarga, studi anak-anak-Mu semua Engkau buat berhasil, beruntung dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pemerintah kami, baik di pusat, di daerah, sampai RT RW Tuhan semua. Engkau memberkati. Bersama pemerintah dan masyarakat kami mengerjakan apa yang harus kami kerjakan untuk kebaikan bangsa ini. Untuk penanganan COVID-19, Tuhan tolong melampaui kemampuan berpikir kami, melampaui kemampuan usaha kami. Tuhan lakukan, Tuhan pertolongan-Mu, kesembuhan, pemulihan terjadi di Indonesia. Lepaskan kami Tuhan, lepaskan kami dari virus COVID-19 ini dan sembuhkan bangsa kami. Sembuhkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih, berkati pemerintah kami, berkati pemimpin kami. Hikmat-Mu menuntun mereka dalam mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah strategis yang harus dilakukan Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih, terpuji nama-Mu karena jemaat. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Jadi salam juga dari istri saya. Ayo tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang kita usahakan, yang kita kerjakan hari-hari ini, mari kerjakan dengan sukacita, dengan semangat, dengan segenap hati kita. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tetapi Tuhan juga mau kita melakukan sesuatu supaya Tuhan bisa melipat gandakannya. Ya, oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.